Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gua, Agung Dope, di channel kesayangan kita semua. Nah, sebentar lagi kan kita mau menyambut Hari Raya Idul Adha nih. Hari yang penuh berkah. Hari di mana kita semua berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, salah satunya dengan berkurban. Keren banget kan semangatnya? Tapi nih, jangan sampai semangat doang guys. Kita juga harus tahu ilmunya, terutama soal milih hewan kurban. Ini penting banget loh. Memilih hewan kurban itu nggak bisa asal-asalan, teman-teman. Ada aturan mainnya, ada syariat Islam yang harus kita patuhi, biar kurban kita sah dan diterima Allah SWT. Bayangin aja, kita udah niat baik, udah keluarin rezeki, ternyata hewannya nggak memenuhi syarat. Kan sayang banget. Makanya di video kali ini gue mau ngebahas tuntas, kupas habis, 6 ciri hewan yang layak dan paling top buat dikurbankan. Biar ibadah kurban kita semua jadi maksimal, berkahnya melimpah, dan tentunya diridhoi Allah. Jadi, buat kalian semua yang lagi cari-cari informasi, atau mungkin masih bingung nih milih hewan kurban yang bener itu kayak gimana, kalian udah datang ke tempat yang tepat. Gue bakal jelasin satu persatu dengan bahasa yang gampang dimengerti, biar kita semua jadi makin paham dan gak salah langkah. Pokoknya, setelah nonton video ini, kalian dijamin auto jadi ahli milih hewan kurban. Siap? Yuk, langsung aja kita gaskun pembahasannya. Jangan di-skip ya, setiap poinnya pengen. Oke, ciri pertama yang paling krusial dan gak bisa ditawar-tawar lagi. Hewan kurban itu harus sehat walafiat guys. Sehatnya ini bukan cuma kelihatan dari luar aja ya, tapi bener-bener bebas dari penyakit. Jangan sampai kita milih hewan yang lagi sakit, misalnya lagi demam, pilek, atau bahkan punya penyakit kulit yang parah. Ini penting banget, karena hewan yang sehat itu mencerminkan kualitas kurban kita. Kita kan mau memberikan yang terbaik untuk Allah SWT. Jadi pastikan hewannya juga dalam kondisi prima, bebas dari segala macam penyakit yang bisa mengurangi nilai ibadah kurban kita. Nah, gimana cara lihat hewan itu sehat atau enggak? Gampang kok, coba perhatiin tingkah lakunya. Hewan yang sehat itu biasanya aktif, lincah, nggak lesu atau kebanyakan diem. Matanya juga bersinar, nggak sayu atau berair. Terus bulunya bersih, nggak kusam atau rontok parah. Cek juga hidungnya. Pastikan nggak ada ingus yang berlebihan. Nafsu makannya juga bagus guys. Kalau dia lahap makannya, itu pertanda baik. Jadi, jangan ragu buat observasi lebih lama. Tanya-tanya juga ke penjualnya tentang riwayat kesehatan si hewan. Ingat, sehat itu nomor 1. Ciri kedua yang gak kalah pentingnya adalah soal umur hewan kurban. Ini ada ketentuannya dalam syariat. Jadi nggak bisa kita kira-kira sendiri, teman-teman. Untuk sapi atau kerbau, usia minimalnya itu harus sudah mencapai 2 tahun, dan biasanya sudah masuk tahun ketiga. Jadi kalau ada sapi yang kelihatannya gede tapi umurnya belum cukup, ya belum bisa dijadiin kurban. Ini penting banget buat dicatat dan ditanyakan langsung ke penjualnya. Jangan sampai terkecoh sama ukuran badannya aja ya, pastikan usianya benar-benar udah memenuhi syarat. Nah, kalau untuk kambing atau domba, beda lagi nih ketentuannya. Usia minimal untuk kambing atau domba itu 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua. Ada juga pendapat yang bilang kalau domba itu boleh 6 bulan kalau memang sudah besar dan gemuk. Tapi untuk amannya dan lebih afdal, cari yang sudah setahun ke atas ya. Kenapa sih umur ini jadi penting? Karena hewan yang sudah cukup umur dianggap sudah dewasa dan matang secara fisik, dagingnya juga sudah lebih optimal. Jadi pastikan kalian tahu persis umur hewan yang mau kalian beli, biar kurbannya sah dan barokah. Lanjut ke ciri ketiga, yaitu hewan kurban nggak boleh cacat, guys. Maksudnya cacat di sini adalah cacat fisik yang signifikan dan mengurangi kualitas hewan tersebut. Misalnya nih, hewan itu nggak boleh buta, baik salah satu matanya maupun kedua-duanya. Penglihatannya harus jelas dan normal. Terus, hewan juga nggak boleh pincang yang parah sampai kelihatan jelas jalannya susah. Kalau cuma pincang sedikit karena baru kesleo ringan, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau pincangnya permanen dan parah, itu nggak boleh. Selain buta dan pincang, ada lagi nih cacat lain yang harus dihindari. Hewan kurban nggak boleh kehilangan sebagian besar telinganya atau ekornya. Jadi, kalau telinganya sobek dikit atau ekornya cuma putus ujungnya sedikit banget, mungkin masih oke. Tapi kalau udah lebih dari 1/3 bagian yang hilang, itu udah nggak memenuhi syarat. Intinya, kita cari hewan yang fisiknya utuh dan sempurna. Nggak ada cacat yang mengurangi dagingnya,
atau membuatnya terlihat nggak layak. Ini semua demi kesempurnaan ibadah kurban kita. Jadi periksa dengan teliti ya. Ciri keempat yang harus kita perhatikan adalah kondisi tubuh hewan. Hewan kurban itu sebaiknya nggak kurus kering kerontang guys. Idealnya, hewan kurban itu punya tubuh yang cukup berisi, gemuk, dan banyak dagingnya. Bukan berarti harus obesitas juga ya, tapi proporsional lah. Kenapa ini penting? Ya jelas, karena salah satu tujuan kurban kan untuk berbagi daging kepada yang membutuhkan. Kalau hewannya kurus banget, daging yang bisa dibagikan juga jadi sedikit, kan kasihan. Jadi, pas milih hewan, coba raba-raba bagian punggung dan pinggangnya. Kalau tulangnya nggak terlalu menonjol dan terasa padat berisi, itu pertanda bagus. Hewan yang gemuk dan sehat juga biasanya punya daging yang kualitasnya lebih baik. Ini juga jadi bentuk rasa syukur kita, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kita punya. Jadi, jangan cuma fokus ke harga murah ya, tapi perhatikan juga kualitas dagingnya. Pilih yang gemuk, sehat, dan insya Allah berkah dagingnya melimpah buat dibagikan ke sesama. Mantap! Nah, ciri kelima ini sering banget disepelekan, padahal krusial banget, yaitu status kepemilikan hewan kurban. Hewan yang mau kita kurbankan itu harus benar-benar milik kita sendiri secara sah guys. Artinya apa? Artinya, hewan itu bukan hasil curian, bukan hasil rampasan, atau bukan juga hewan yang masih jadi sengketa. Ini penting banget karena ibadah kurban itu harus didasari dengan niat yang suci dan harta yang halal. Kalau sumbernya aja udah nggak bener, gimana mau diterima ibadahnya? Pastikan juga kalau kalian beli hewan, transaksinya jelas dan penjualnya amanah. Jangan sampai kita beli hewan dari orang yang nggak jelas asal-usulnya, atau hewan yang mungkin masih jadi tanggungan utang orang lain. Lebih baik lagi kalau kita kenal sama penjualnya, atau beli di tempat yang udah terpercaya. Jadi, sebelum akad jual beli, pastikan dulu status kepemilikan hewannya. Ini bukan cuma soal sah nggak sah secara hukum dunia cuma, tapi juga soal keabsahan ibadah kita di mata Allah SWT. Jadi jangan main-main ya sama urusan yang satu ini. Ciri keenam atau yang terakhir nih guys, berkaitan dengan jenis kelamin hewan kurban. Secara umum, hewan jantan itu lebih diutamakan untuk kurban dibandingkan hewan betina. Kenapa begitu? Para ulama menjelaskan bahwa hewan jantan biasanya lebih gagah, lebih besar, dan dagingnya juga cenderung lebih banyak serta berkualitas. Ini sejalan dengan semangat untuk memberikan yang terbaik dalam berkurban. Jadi, kalau ada pilihan antara jantan dan betina dengan kualitas yang sama, lebih baik pilih yang jantan. Tapi jangan salah sangka dulu ya. Meskipun jantan lebih utama, bukan berarti hewan betina nggak sah untuk dikurbankan. Hewan betina tetap sah kok dijadikan hewan kurban, asalkan memenuhi semua syarat lain yang udah kita bahas tadi, seperti sehat, cukup umur, nggak cacat, dan nggak kurus. Ada beberapa kondisi juga di mana hewan betina mungkin jadi pilihan, misalnya ketersediaan hewan jantan terbatas, atau harganya jauh lebih mahal. Yang penting, kalau memilih betina, pastikan dia nggak sedang hamil atau baru saja melahirkan dan masih menyusui anaknya, karena itu bisa mengurangi kualitasnya. Nah, itu dia tadi, guys, 6 ciri hewan yang layak dikurbankan sesuai dengan syariat Islam. Gimana? Udah makin tercerahkan kan sekarang? Ingat ya, memilih hewan kurban itu bukan cuma soal milih yang gede atau paling murah, tapi yang paling penting adalah memenuhi syarat-syarat yang udah ditentuin, mulai dari kesehatannya, usianya, kondisi fisiknya, status kepemilikannya, sampai jenis kelaminnya. Semua itu ada ilmunya dan ada tujuannya, yaitu biar ibadah kurban kita jadi sempurna dan diterima Allah SWT. Jadi, gue mau ngingetin lagi nih buat teman-teman semua, yuk kita jadi konsumen yang cerdas dan muslim yang taat. Sebelum memutuskan buat beli hewan kurban, pastikan kalian cek dan recek lagi semua ciri-ciri yang udah gue sebutin tadi. Jangan ragu buat nanya ke penjualnya, atau kalau perlu ajak orang yang lebih paham. Insya Allah, dengan niat yang tulus dan ikhtiar yang maksimal, kurban kita tahun ini akan membawa berkah yang melimpah. Bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang banyak yang menerima dagingnya. Akhir kata, gue Agung DWP mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat dan nambah wawasan kita semua ya. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Adha. Dan selamat berkurban bagi yang akan melaksanakannya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita.
Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap!